Tahun 2021 itu adalah tahun dalam hidup saya di mana Tuhan berbicara langsung kepada saya, dan di dalam setiap pertanyaan, di dalam doa saya memohon kepada Tuhan, Tuhan tetap memberikan jawaban apa yang patut saya lakukan. Saya pernah merasakan kalau Tuhan tidak memedulikan saya. Saya juga pernah merasakan kalau Tuhan meninggalkan saya. Tapi pada tahun 2021 itu, tahun yang di dalam hidup saya, Tuhan banyak berbicara kepada saya. Dan pada tahun itu juga Tuhan berbicara kepada saya untuk balik ke kampung, karena pada waktu itu selepas saya mengambil keputusan menghentikan anak saya bungsu bersekolah, dan kemudian anak saya yang ketiga pula sudah dibuang kerja. Dan pasti saja anak muda yang tidak bekerja akan merasa tertekan tinggal di rumah saja. Jadi pesanan Tuhan, haruslah pulang ke kampung, membayar harga bagi kami yang menolak menerima penawar itu. Menolak penawar berarti menolak dunia, dan haruslah membayar harga bagi itu semua. Dari kesaksian Ibu V yang memberikan kekuatan kepada saya ketika itu, Tuhan juga terus berbicara bahwa itulah saatnya saya harus balik kampung. Dan sebelum saya mengambil keputusan pulang kampung itu, lama juga saya berpikir-pikir sebagai manusia logika, mempertimbang-timbangkan pesanan Tuhan. Tapi Tuhan terlalu sabar. Dan pada tahun 2021 itu juga, sekali lagi Tuhan menyarankan saya, yaitu Dia mengatakan, juallah kedaimu, seperti firman Tuhan, ikut aku, juallah hartamu. Karena kedai tempat saya berniaga itu seperti harta kepada saya. Jadi Tuhan menyarankan saya, juallah kedai itu. Pada ketika itu, logika manusia saya juga masih bernego dengan Tuhan. Nanti Tuhan tahun 2022 baru saya jual. Saya mau menghabiskan kontrak sewa saya sehingga tahun 2022. Tetapi Roh Tuhan tidak berhenti-henti mengajar. Setiap hari memesan kepada saya, menjadikan saya tidak tenang sudah berniaga dan merasakan harus mengikut pesan Tuhan. Karena setiap hari, pagi, petang, siang, malam, Tuhan menyatakan, juallah kedai, juallah kedai. Mungkin itu juga proses Tuhan kepada saya. Meski saya tidak menerima penawar itu, tetapi sanggupkah saya menjual kedai itu yang dikirakan seperti harta juga, karena di situ saya mendapatkan uang. Jadi karena Tuhan terus mengajar, jadi saya mengambil keputusan mendengarkan suara Tuhan dan mengajar saya terus menerus setiap hari untuk menjual kedai.
Dan pada ketika itu saya mengambil keputusan itu juga akan menjual kedai itu kepada sahabat saya yang juga mempunyai perniagaan sama seperti saya. Dan karena pesan Tuhan juga harus balik kampung dan menjual kedai itu. Dan dua pesan Tuhan itu saya walaupun membuat keputusan terlalu lambat, tetapi tentu saja kesabaran Tuhan kepada manusia tanah ini tetap setia menunggu untuk saya betul-betul menyerahkan hati mengikut pesannya. Tahun 2021 itu saya menjual kedai saya dan balik ke kampung. Dan ada satu pesan Tuhan pada tahun itu juga yang saya tidak buat. Dan akhirnya saya mengerti kalau pesan yang satu itu adalah penyemaran. Pesan itu adalah karena saya sudah menghentikan untuk tidak beribadah di gereja Katolik lagi, melainkan hanya berdoa di rumah sahaja. Tetapi pada ketika itu saya masih berdoa, doa Katolik, cara doa Katolik yaitu rosary dan kerahiman. Dan mungkin sebab itu walaupun roh saya sudah tidak mau hadir di gereja karena apa yang Tuhan jelaskan kepada saya, tetapi kuasa kegelapan itu dapat mengajar saya karena cara saya menyembah kepada Tuhan Allah semesta alam itu masih tidak betul dan masih keterikat dengan cara-caranya Katolik berdoa. Pesan itu adalah untuk membuat altar di rumah, karena saya satu-satunya rumah saya, mungkin ada juga orang lain, tapi yang saya tahu di daerah itu karena Katolik terlalu kurang Kristen, dan setiap lawatan kami ke rumah-rumah Katolik berdoa rosary, hanya rumah saya saja yang tidak punya altar. Itu berarti di rumah saya tidak ada patung, sama ada patung Tuhan Yesus yang tersalib, ataupun patung Bunda Maria, ataupun patung-patung Santo Santa. Di rumah saya cuma ada 3 keping gambar, tapi gambar itu pun hanya sekadar gambar sahaja dan bukan dilakukan untuk dalam berdoa, karena Katolik berdoa harus di hadapan altar. Dan itulah satu-satunya pesan yang saya tidak buat, sehinggalah saya mengerti mengapa pesan itu menyamar seperti pesan Tuhan. Tapi saya bersyukur Roh Kudus yang hidup, yang adalah yang benar di dalam hati kita akan dapat memberikan pengertian bahwa di mana suara Tuhan yang benar dan di mana suara Tuhan yang adalah penyemaran.